Engkau Raja kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan tidak ada segala sesuatu pun Tuhan yang di muka bumi ini yang ada tanpa perkenanan dari-Mu, tanpa pengetahuan dari-Mu. Sungguh besar dan dalamnya hikmat, sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Bertatalah di dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat bisa memisahkan kasih Kristus, kasih-Mu dari kami Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau baik Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Biarkan itu muncul dari hati-Mu Tuhan. Jauhkan dari bibir manusia, dari lidah fasih seorang manusia Tuhan, tetapi dari lidah yang berasal dari ketetapan hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persilahkan Kau bertata di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yeremia. Hari ini saya akan berbicara all about home. Segala sesuatu tentang rumah. Tapi sebelumnya mari kita baca Yeremia 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita stop di sini. Kita ulangi ayat ini sekali lagi. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kita garis bawahi mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya akan mengenal hal-hal ini. Pertama, kita tahu kita berasal dari Tuhan dan nantinya akan kembali kepada Tuhan. Prinsip yang pertama bahwa Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan pasti mengetahui segala sesuatu tentang karakter kita. Dan Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah salah pilih terhadap orang-orang yang telah berpegang pada perjanjiannya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan menguduskan kita. Yang artinya apa? Kita punya predestinasi atau ketetapan menjadi orang kudusnya Tuhan. Tuhan tidak pernah menetapkan kita menjadi orang yang gagal. Tuhan tidak pernah menetapkan kita dengan rancangan-rancangan kegagalan. Oleh karena itu jangan ada satupun yang pernah berpikir bahwa Tuhan memberikan predestinasi kegagalan di dalam hidup kita. Tidak pernah. Tuhan memberikan rancangan keberhasilan, rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan kemenangan. Dan yang ketiga, kita melihat penetapan Tuhan yang luar biasa. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang artinya hidup kita sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Tuhan. Di dalam rumah, gereja adalah rumah yang besar bagi banyak orang. Di dalam rumah saya percaya harus ada penerimaan di dalamnya. Siapapun yang mau masuk ke dalam rumah pasti diterima oleh Tuhan Yesus. Entah itu yang sifatnya preman, galak, angker, lembut, penakut,
kelaki-lakian, kewanita-wanitaan, semuanya diterima oleh Tuhan di dalam rumah yang besar yang bernama gereja Tuhan. Saya percaya fungsi pertama dari Tuhan, Tuhan mengenal karakter kita. Karakter kita awalnya adalah karakter kekudusan, dan Tuhan tidak pernah memberikan karakter-karakter yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengidolakan seseorang yang berbicara keras, berbicara luar biasa, berbicara dengan keberanian. Kita harus apresiasi. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita harus menyatakan kebenaran itu dengan kasih. Bukan dengan bahasa-bahasa yang preman. Bukan dengan bahasa-bahasa yang kebun binatang. Karena Tuhan berkata bahwa kita adalah kasih. Tuhan menciptakan kita dengan kasih. Kita harus menceritakan kebenaran dengan kasih. Artinya apa? Tahu tempat, tahu cara, tahu waktu. Kalau kita berbicara dengan semua orang tidak memakai bahasa kasih, susah. Bahasa kasih Tuhan kadang pukulan. Tetapi kita tidak setiap bicara sama orang harus memukul orang tersebut. Tetapi tidak semua kita harus bicara dengan kasih yang meninabobokan. Yang lembut sekali sehingga orang tidak tahu apa maksudnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya tahap awal ketika kita masuk di dalam kehidupan gereja Tuhan atau dalam rumah Bapa, kita diterima terlebih dahulu dari pencemaran-pencemaran dunia. Saya dulu sifatnya keras. Saya dulu sifatnya angkuh. Tidak mau kalah. Tidak mau menyerah. Saya sifatnya mudah dendam. Mudah kecewa. Mudah marah. Tetapi begitu saya masuk di dalam rumah Tuhan, pertama-tama Tuhan terima saya terlebih dahulu. Justru karena saya diterima, saya mau masuk di dalam rumah Tuhan. Tetapi di dalam proses-proses penerimaan itu tidak cukup. Bukan lagi Tuhan yang harus menyesuaikan karakternya dengan saya. Tapi saya yang harus menyesuaikan karakter saya menjadi karakter Kristus. Seringkali kita gunakan bahasa, kamu harus mengenal aku. Kamu harus mengenal saya. Tolong terima saya apa adanya. Itu betul. Kita harus menerima orang apa adanya di dalam gereja. Itu tahap awal. Tahap di mana kita masih orang dunia yang diterima di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi tahapan kedua dan tahapan ketiga, tahapan keempat, kita tidak bisa terus-menerus berkata kepada Tuhan, terimalah aku Tuhan apa adanya. Suka-suka gue Tuhan. Tentunya sebagai seorang ayah saya menerima karakter anak-anak saya. Demikian juga Bapa di surga. Dia menerima semua karakter kita yang genit, yang sentimenan, yang pendendam, yang suka mengungkit-ungkit perkara masa lampau. Iya kan? Ada nggak teman-teman kita yang suka mengungkit masa lampau? Kamu lihat ya, semester 1, kamu fotokopi 1 lembar belum bayar. Aku sakit hati, 50 rupiah itu lumayan itu gitu ya. Waduh, nggak boleh ya sekarang. 100 rupiah. Ada orang yang suka membangkit-bangkitkan permasalahan. Firman Tuhan di dalam Amsal, orang yang suka membangkit-bangkitkan permasalahan, dia memecahkan dengan sahabat yang karib. Dia memutuskan hubungannya dengan orang-orang yang mengasihi dia. Nanti kita baca. Yang berikutnya, begitu banyak karakter-karakter. Memang betul Yesus menerima kita. Tetapi kita harus mengalami proses apa? Proses pengudusan. Jelas di dalam Yeremia dikatakan tahap pertama adalah tahap menerima. Aku mengenal engkau. Aku mengetahui semua sifat-sifat keturunanmu. Yes, sedalam-dalamnya aku kenal engkau. Aku mau terima engkau. Tapi kita harus masuk di dalam proses kedua ketika kita
masuk di dalam gereja Tuhan atau di dalam kegerakan Tuhan, yaitu proses pengudusan. Orang lupa dengan proses pengudusan ini. Mereka tinggal terus di dalam proses penerimaan, terima aku. Ya, terima aku apa adanya. Kalau engkau tidak mengalami 3 proses ini, engkau akan mengalami keguguran. Ya, kalau bayi yang di dalam kandungan yaitu Yeremia berkata sama Tuhan, Tuhan terima aku. Ketika Tuhan berkata, aku menguduskan engkau. Tidak mau Tuhan, suka-suka gue. Gitu ya. Langsung ditendang dari perut ibunya. Sudah nggak jadi anak itu gitu ya, seperti itu. Dan kita harus menerima yang kedua, yaitu proses pengudusan. Pengudusan itu karakter kita. Kita tidak bisa menggunakan karakter-karakter yang tidak baik. Seringkali ketika saya ditanya orang, apa Bapak suka dengan salah satu karakter anak Tuhan yang menjadi seorang pemimpin di pemerintahan? Oh suka. Berani membela kebenaran, tidak takut. Tetapi saya tidak suka dengan kata-katanya yang mendatangkan bencana dan malapetaka. Karena tidak bisa. Ucapan dan perkataan itu harus sama. Petrus kau tahu, dia preman abis. Luar biasa. Gagal luar biasa. Tapi Petrus pun mengalami proses pengudusan. Dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang yang gagal di dalam proses pengudusan di dalam gereja Tuhan. Mereka hanya mau diterima. Terima aku dong. Aku ini seorang laki-laki yang kewanita-wanitaan. Terima aku dong. Aku adalah seorang wanita yang kepria-priaan. Terima aku dong. Terima. Yes, gereja Tuhan menerima. Tetapi ketika engkau mau masuk di dalam rumah Tuhan, engkau harus memasuki proses yang kedua. Yaitu proses pengudusan. Bukan Tuhan yang nyesuaiin dirinya dengan engkau. Tapi engkau yang harus nyesuaiin dirinya dengan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada otoritas. Otoritas yang tertinggi adalah Kristus Yesus. Otoritas berikutnya adalah rasul-rasulnya Tuhan. Otoritas berikutnya adalah wakil rasul-rasul Tuhan. Dan ada otoriti yang harus kita percayai. Tidak ada satupun yang bisa berkata bahwa engkau harus terima aku. Yes, kita terima engkau. Tetapi engkau akan menjadi gitu-gitu saja. Tetapi harus ada proses pengudusan. Dan proses pengudusan yang paling menyakitkan. Karena kita belajar meninggalkan semua kedagingan kita. Dan tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengalami proses pengudusan. Kuduslah bibir. Saya dalam proses pengudusan bibir. Karena saya banyak sekali bergaul dengan teman-teman yang bibirnya sama sekali tidak kudus. Itu harus ada proses pengudusan. Saya dulu orangnya semau gue. Lu gak suka berteman dengan gue ya sudah. Suka-suka gue. Tetapi ketika saya belajar tentang proses pengudusan. Tuhan berkata kepada saya, bukan saya yang harus ngikuti engkau. Engkau yang harus ngikuti saya. Ada gak firman-Nya berkata, kita berkata sama Tuhan, Tuhan ikutilah aku. Dan akan kutunjukkan jalan yang kutempuh. Tidak ada. Tapi Tuhan berkata, ikutlah aku. Akan kutunjukkan kau jalan-jalan mana yang hendak aku tempuh untukmu. Ini berbicara pengudusan. Pengudusan berbicara penyerahan demi penyerahan. Saya coba explore tentang pengudusan ini. Visi dari gereja tidak main-main. Rasuli, rahmani, rajani. Dan satu tentang kerasulan. Saya kaget. Di awal-awal pendirian gereja. Ternyata saya pernah bermimpi. Kemarin Christine mengingatkan saya. Oh iya ya. Saya pernah bermimpi. One day. Ada sebuah tempat pendidikan. Untuk mendidik orang-orang di dalam karakter Kristus. Dan menjadikan mereka misionari-misionari. Itu sudah lama. Awal pendirian gereja. Tidak sadar.
perlahan-lahan itu hilang dalam ingatan saya. Tapi Tuhan menyimpan janjinya di dalam hatinya. Amin. Tuhan menyimpan perkataan orang-orang yang percaya kepadanya di dalam hatinya. Dan tidak pernah dibiarkannya gagal. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda gagal. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan Anda untuk rancangan kegagalan. Tidak. Seiring dengan waktu saya sadar persis. Saya sampai merinding. Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saya betul-betul rindu pendidikan ini menjadi pendidikan akhir hayat sepanjang hidup. Supaya mereka memperoleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karakter-karakter ilahi. Dan tentunya guru-guru ilahi yang karakternya udah diubahkan. Dan mau diubahkan. Akan terus mendidik dan mengajar mereka. Bukan sempurna. Kita gak cari guru yang sempurna. Guru yang sempurna hanya Tuhan Yesus turun di surga dan mengajar. Dan anak-anak kita semua diangkat ke surga. Tidak ada lagi yang kita ajar. Tapi yang satu guru yang sempurna. Guru yang mau disempurnakan. Belajar dari kesalahan etika. Dari tata krama. Dari karakter. Itu yang akan dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Saya dulu punya teman-teman yang karakternya sinis. Ada karakter yang... Kamu tahu karakter itu harus dibentuk. Amin. Itu tidak baik di mata Tuhan. Ada yang sinisnya bukan ucapan. Ucapannya baik. Halus banget. Oh iya, oh iya, oh bagus. Tapi kalau marah, dia gak berkata apa-apa. Bibirnya yang berkata. Oke, aku terima. Ekspresi wajahnya. Seandainya saya seorang pelukis, saya akan lukis ekspresi wajahnya menjadi lebih baik. Ada begitu banyak orang yang karakternya belum diubah. Jikalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak boleh mengintimidasi lawan bicara dengan karakter wajah. Itu intimidasi. Kamu tahu roh intimidasi? Kalau orang udah gak minat dengan pembicaraan kita, dia akan garuk-garuk tangan. Garuk-garuk leher gitu ya, seperti itu ya. Terus kalau kita ditelepon kita nggak akan ngerti ekspresi lawan bicara kita. Tetapi kalau kita berhadapan kita tahu sebenarnya dia sedang gelisah. Dia sedang tidak bisa menerima perkataan kita. Dia mungkin garuk-garuk. Oh ya, shalom Pak. Oh ya, oh ya, ya, Kamu tahu ceceknya keluar semua. Bibirnya keluar semua, monyong-monyongnya keluar semua. Ya udahlah gitu ya. Itu bad character. Oleh karena itu kita harus masuk di dalam pengudusan Tuhan. Kita harus dikuduskan Tuhan. Kalau kita tidak dikuduskan Tuhan, saya percaya si Yeremia ini tidak akan ditetapkan menjadi nabi bagi banyak bangsa. Banyak orang yang gagal di dalam proses pengudusan karena masih semau gue. Hidup-hidup gue, suka-suka gue. Gue yang tanggung semuanya. Oh Tuhan Yesus. Karakter-karakter seperti ini. Engkau tidak akan pernah bisa diutus oleh Tuhan kemana saja. Kamu tidak akan bisa. Kamu akan selalu gila dengan kata-kata penerimaan. Penerimaan. Terima aku. Tuhan sudah cukup menerima kita menjadi anak-anaknya. Tapi kalau kamu mau masuk di dalam rencana Tuhan lebih dalam, berubahlah mengikuti karakter Kristus. Bukan Kristus yang menyesuaikan diri dengan engkau. Di dalam pengudusan ada yang namanya penundukan diri terhadap rencana-rencana Tuhan. Di dalam pengudusan ada yang namanya membuang karakter yang lama menjadi karakter-karakter yang baru. Kita punya rencana yang besar, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan.
Beberapa gereja meminta proposal kepada kita mau mendirikan CMC School, CMC Academy di sana. Kita sudah punya izin formal SMI, kita semua punya izin lengkap. Sidang jemaat dikasih Tuhan, lihat Tuhan bergerak. Tuhan itu tidak pernah bisa dihentikan. Tuhan itu ibaratnya seperti air bah. Batu yang besar nggak akan bisa menghentikan kegerakan Tuhan. Kalau kamu tidak mengikuti kegerakan Tuhan, kamu akan pecah. Tahu batu? Batu yang menghalang aliran sungai. Kalau batu itu berdiri kokoh, ya sekali lagi, kalau batu itu berdiri kokoh, diterpa air, lama-lama batu itu habis dan mati. Tapi kalau batu itu mau ikut alirannya Tuhan, dia akan dibawa oleh Tuhan. Kamu menjadi mau batu yang pecah atau batu yang dibawa oleh Tuhan? Batu yang dibawa oleh Tuhan akan luar biasa. Akan menjadi berkat yang luar biasa. 4 tahun yang lalu, saya pernah bicara, mungkin Anda lupa, di ruko. Pada hari-hari terakhir di akhir zaman, orang akan menyembah batu. Sekarang banyak batu akik loh. Ya kan? Batu akik dijual 25 juta, dijual 100 juta, di atas 200 juta. Gitu ya. Orang demam batu akik semua. Saya sampai dikasih oleh-oleh batu akik semua. Gitu ya, seperti itu. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa hari-hari sudah semakin lama, semakin mendekati kedatangan Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang sudah dinubuatkan di masa-masa lampau terjadi pada masa-masa sekarang. Yang berikutnya, sidang jemaat dikasih Tuhan, proses pengudusan ini berlaku pada siapa saja. Siapa yang mau menikah, siapa yang sudah menikah, proses pengudusan itu berlangsung enggak? Berlangsung. Kalau tidak terjadi proses pengudusan di dalam pacaran, kamu akan hancur, kamu enggak akan bisa menikah. Pacar bukan untuk, ya, pacar itu adalah calon istri. Pacar bukan tempat untuk curhat, ya, tempat untuk makan bersama. Ya, mbok pikir catering apa? Pacar bukan untuk antar jemput, ojek apa? Dan paling konyol, sekarang kan musim Android ya. Saya lihat banyak sekali pacar hanya untuk nemeni my game. Kamu keterlaluan. Ya, lucu gitu ya, seperti itu. Parah. Ya, di Android masih mending game online sama-sama. Di tempat warung game online gitu ya, wah gitu ya, wah asik gitu ya, ye gitu ya, seperti itu. Udah level berapa kamu? Level 7 gitu ya, seperti itu. Gak berkualitas blas gitu ya, seperti itu. Ini calon-calon kehancuran ini gitu ya, seperti itu. Yang berkualitas dong, bawa ke gereja, sembah Tuhan sama-sama, bicara game, levelmu sudah berapa? Bicara makanan, sudah makan belum? Aduh gitu ya. Orang perlu makan nggak? Perlu makan. Iya nggak? Sudah nggak usah kamu tanyain basi itu gitu ya, seperti itu. Udah makan belum? Udah minum belum? Manusia tanpa makan dan minum mati. Itu hal yang paling alami yang harus kamu lakukan. Yang berkualitas dikit sesuai dengan kerajaan sorga ya. Yang apalagi kalau yang sudah tunangan, enggak, di tempat ini enggak ada. Kalau ada kebangetan, kalau kebangetan nggak tersinggung ya kebangetan banget berarti. Seperti itu, di tempat ini tidak ada yang demikian gitu ya. Itu doa seorang hamba Tuhan, kenyataannya hanya Tuhan yang tahu. Begitu banyak orang-orang yang gitu ya, betul-betul tidak mau masuk di dalam proses pengudusan, maunya masuk penerimaan, kekanak-kanaan. Oh Yesus, saya berdoa di tempat ini, pacaran-pacaran Anda kudus, teman-teman spesial Anda menjadi teman-teman yang kudus dan berlanjut ke pernikahan yang kudus. Jikalau Anda main-main, Anda hanya mencari seorang teman, Anda mencari seorang teman penggembira, saya berdoa putuskan saja Tuhan, daripada hancur pernikahannya. Ya. Besok putus ini gara-gara khotbahnya Pak Pendeta ini. Saya diancam langsung gitu ya, seperti itu. Jangan gitu ya. Pengudusan.
Gereja ini ada yang namanya rasuli. Kita akan masuk di dalam pelayanan rasuli, tetapi kita harus dikuduskan terlebih dahulu. Dan Tuhan pasti akan lawat kita. Saya percaya Tuhan akan lawat kita. Kita akan menjadikan misionari-misionari di mana-mana. Saya percaya itu akan terjadi. Tuhan akan pakai kita dimanapun juga berada. Mau masuk di dalam proses pengudusan Tuhan. Kudus akan karakter-karakter kita. Kudus atas perbuatan-perbuatan kita. Kudus atas perkataan-perkataan kita. Kalau kamu mau bersedia hari ini, Tuhan kuduskan engkau. Selamat datang di dalam proses predestinasinya Tuhan yang sempurna. Artinya apa? Tuhan akan tetapkan engkau kemanapun yang Tuhan inginkan engkau pergi, dan tidak pernah dibiarkannya engkau gagal sekalipun. Tidak pernah dibiarkan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya atas engkau gagal sekalipun. Tapi kalau di dalam proses pengudusan ini kita gagal, kita masih benci sama saudara kita, masih sering bertengkar dengan saudara kita, masih punya memendam akar pahit sama saudara kita, tidak akan terjadi proses penetapan, tidak akan terjadi proses yang terindah di dalam kehidupan kita, yaitu diutus oleh Tuhan. Amin. Kalau kamu visimu adalah visi rumah. Kamu punya rumah yang mewah, yang megah. Kamu tidak punya pikiran sama sekali ke ladang-ladang Tuhan. Engkau sedang bermasalah. Kerohanianmu sedang bermasalah. Kamu tahu ketika kerohanian saya sedang bermasalah, gampang. Saya paling suka rumah. Saya selalu berkata, aduh Tuhan, saya mau beli rumah lagi. Aduh, mau beli rumah lagi. Sudah Tuhan, saya mau, sudah pensiun, sudah cukuplah Tuhan. Itu pikiran orang yang gak mau dikudusin. Pengudusan itu bukan proses sekali loh. Berulang-ulang seumur hidup kita. Sampai kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tapi ketika saya sedang cinta, falling in love sama Tuhan. Tuhan, sertifikat rumah mana lagi buat kegerakanmu? Itu mimpi saya, itu kerinduan saya. Tapi jikalau engkau, pikiran Anda adalah pikiran suntuk di dalam kerajaan sorga, pikiran Anda adalah pikiran yang tidak pernah bisa bebas di dalam kerajaan sorga, Anda pasti berpikir yang aneh-aneh. Anda akan menjadi pengusaha batik, pengusaha batu akik. Anda mulai melemparkan pikiran Anda ke arah-arah yang tidak jelas. Pikiran Anda orientasinya bukan untuk Kristus lagi, untuk bersenang-senang. Ayat yang dipakai Elia di Sungai Kerit aja boleh bersenang-senang. Kenapa saya nggak boleh bersenang-senang? Saya mau wisata di Korea. Saya mau operasi plastik di sana, gitu ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal. Amsal 17 ayat 9. Siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa yang membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang pengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang bebal tidak akan masuk di dalam pengudusannya Tuhan. Jangan jadi bebal. Saya percaya Anda masuk di dalam gereja Tuhan, Anda mengalami proses penerimaan. Gereja Tuhan yang stres, yang tidak menerima semuanya. Pencuri, Anda pemabuk, pasti diterima gereja Tuhan. Tapi gereja Tuhan akan menjadi gereja Tuhan yang duniawi kalau tidak pernah masuk di dalam proses pengudusan. Proses pengudusan itu prinsipnya satu. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kita. Kitalah yang menyesuaikan dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang disuruh ngerti karakter kita. Kitalah yang harus mengikuti karakter Kristus. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang ketika masuk proses pengudusan betul-betul tidak mau dikuduskan, akhirnya lupa
tanpa lari dari rumah Tuhan, lari dari gereja Tuhan. Mereka akan mencari tempat-tempat tertentu, sektor-sektor tertentu yang mau menerima mereka tanpa syarat sekali. Dan akhirnya lahirlah sektor-sektor Children of God. Sektor-sektor gereja setan itu mau semua. Hidup suka-suka lu. Lu preman ya preman aja, gak apa-apa. Lucifer, terima engkau apa adanya. Amin. Wah, amin bagi orang-orang gereja setan. Jangan diamini loh ya. Gitu ya, seperti itu. Lucifer suka semuanya. Itu penerimaan tanpa syarat. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang banyak kasus apa? Begal. Tahu gak begal itu apa? Jadi dia itu perampasan dengan kekerasan. Hati-hati yang sepeda motoran ya. Seperti itu. Kita sering kali dengar cerita-cerita. Malaikat Tuhan akan melindungi kita. Amin, amin gitu ya. Kita suka dengan kesaksian-kesaksian yang fantastik. Tiba-tiba ada orang begal mau membegal kita. Malaikat Tuhan di belakang kita pakai sayapnya dan pedangnya. Begalnya pakai apa? Pakai parang kecil, malaikat Tuhannya pakai parang yang gede gitu ya, seperti itu. Wah, begalnya ketakutan. Wah, kita senang dengan gitu. Tapi kalau cewek-cewek, cowok-cowok Anda pulang malam, Anda sudah dikasih peringatan sama Tuhan, nekat dan merasa tetap dilindungi sama Tuhan, hati-hati Anda menjadi korban pembegalan. Dan mari gitu marah-marah sama Tuhan lagi. Mana katamu? Malaikat Tuhan tuh harus utus aku. Harusnya Tuhan yang ngikuti caraku. Bukan aku yang ngikuti cara Tuhan. Gimana sih? Bukan Tuhan Yesus itu namanya. Waduh, kamu menciptakan Tuhan-Tuhan pribadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. 3 hari ini saya selalu dengar kata pengudusan. Pengudusan adalah proses. Pengudusan adalah mengikuti karakternya Kristus. Bukan Kristus yang mengikuti karakternya kita. Anda salah besar. Dan ketika proses pengudusan itu beberapa tahap sudah selesai, Tuhan akan membawa kita ke dalam misinya yang luar biasa. Engkau siap menjalankan misi-misi Tuhan. Di dalam pengudusan, daging akan diiris-iris. Pernah tahu diiris-iris daging? Mau coba? Sakitnya luar biasa. Apalagi kalau Anda diiris-iris oleh chef yang mahir, yaitu Tuhan Yesus. Sakitnya luar biasa pasti. Kenapa? Kamu pernah lihat master chef masaknya tek, ya kan? Kamu baru disayat aja jerit-jerit, ya. Minta Tuhan seperti master chef, dagingmu di gitu ya, jerit-jerit tapi selesai menjadi masakan yang lesat yang bisa dipersembahkan bagi banyak orang. Amin. Amin. Dan yang terakhir, Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Sekali lagi, hiduplah suka-suka lu. Hiduplah suka-suka gue. Anda tidak mau ikut otoritas kerajaan surga. Anda tidak mau dibentuk. Anda tidak mau betul-betul dibentuk oleh Tuhan. Dan terjadilah bahwa itu akan membawa kita ke dalam pengadilan. Dan yang terakhir, rumah sebagai tempat. Yang pertama itu penerimaan. Yang kedua itu pengudusan. Dan yang ketiga itu rumah Tuhan itu sebagai tempat apa? Tempat pengudusan. Kemana saja siap sedia. Saya percaya Anda akan diutus. Kalau kita tidak pernah menyelesaikan salib kita, tidak ada berkat di dalamnya. Gereja kita selalu berkata, pikul salib, bayar harga. Tapi Yesus yang benar mengajarkan Anda jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jalan kebenaran itu tidak akan mudah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, banyak orang yang masuk ke dalam jalan kebenaran itu seperti kerumunan orang besar memasuki sebuah pintu yang kecil. Tidak mudah jalan kebenaran itu. Tapi ketika engkau mengikuti jalan kebenaran, kamu akan memiliki kehidupan yang kekal. Dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Amin.
Mau diutus sama Tuhan? Mau nggak? Mau nggak? Kita doa ya. Kalau kamu dapat sesuatu, kamu diutus sama Tuhan, mau ya. Tapi diutusnya betul-betul yang dari Tuhan. Jangan dari daging. Panggilan hatimu yang mengikuti keinginan hatimu itu akan membawa engkau kepada pengadilan. Mau nggak dibenerin sama Tuhan? Pacar yang benar, yang sesuai dengan visi ilahi. Doa bersama-sama, Tuhan, kau tuntun apa? Visi aku mau apa? Ingat loh ya, jangan pernah selalu berorientasi kepada diri sendiri. Tolong sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, ada orang-orang tertentu Anda harus belajar dikuduskan oleh Tuhan, alias dirubah oleh Tuhan. Jangan hidup di dalam pembenaran diri sendiri. Dulu, saya punya seorang teman. Dia kalau kerja praktek, ya, dia selalu jadi pupuk bawang. Tahu nggak pupuk bawang? Pupuknya bawang. Dia selalu menjadi yang terakhir, tidak bersat, dan kami tidak mau mempekerjakan dia sama sekali. Karena apa? Karena kalau dia bekerja tidak bisa dikasih tanggung jawab. Dia bekerja nggak bisa dikasih disiplin. Dia bekerja selalu telat. Dan oleh karena itu lebih baik kita kerjakan sendiri daripada menunggu dia. Dan dia marah sekali. Kalian tidak menghormati aku. Kalian betul-betul sesukanya hati. Saya cuma mau bilang sama orang itu waktu dulu. Saya bilang dengan keras. Anda kalau tidak mau sesuka hati, Anda belajar ikut aturan tim. Dan Anda harus belajar disiplin. Supaya Anda tidak dibuang di dalam tim ini. Saya keras waktu itu bicaranya. Tapi dia berubah. Banyak orang yang tidak mau berubah. Dia defense. Kalau dulu kan tidak ada BB status. Sekarang pasti defense. Yesus, mereka menindas aku. Yesus, siapa yang kamu mintai tolong? Yesus tegur kamu. Mereka nggak menindas. Mereka menajamkan engkau. Oh, engkau bukan Yesus. Engkau suara iblis. Yesus, kamu iblis-iblisin. Kualat kamu. Yesus yang selalu membela hatimu. Bukan Yesus. Tapi Yesus yang membawa engkau ke pengudusan demi pengudusan. Itulah Yesus yang sudah mati buat dosa-dosa kita. Amin. Amin. Saya pun sedang dikuduskan Tuhan dalam proses. Begitu banyak kedagingan saya yang salah. Salah sekali. Tapi kita mau masuk dalam proses pengudusannya Tuhan. Dan yang terakhir, saya minta Evi nyanyikan lagu Kemana Saja. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapkah Anda di dalam proses pengutusan? Proses pengutusan ini adalah proses yang paling indah yang pernah kita miliki di hadapan Tuhan. Tuhan akan utus engkau ke marketplace dan berhasil. Engkau akan jadi berkat di sana. Tuhan akan utus engkau di pendidikan dan engkau akan berhasil. Tuhan akan utus engkau di manapun engkau akan berhasil. Itu luar biasa. Engkau menjadi berkat baik jasmani atau rohani. Ketika Tuhan utus orang yang diurapinya, urapan itu akan mengikuti orang itu. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang pada orang-orang yang telah selesai dengan proses pengudusannya. Tuhan tidak akan pernah salah pilih dengan orang-orang yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dan saya percaya sidang jemaat semua ini adalah orang-orang yang sedang diproses oleh Tuhan. Dan suatu hari, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, engkau menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan dengan radikal dan luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang masih punya masalah hati untuk diutus. Karena dia akan membawa masalah hatinya kepada orang-orang lain. Tapi engkau sedang masuk proses pengudusan dan pengutusan. Mari kita tundukkan kepala kita. Biarkan Evi menyanyikan lagu Kemana Saja. Siap sedia. Kita mau diutus.